sehat jemaat sekalian yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Bersyukur sekali jemaat terkasih jika malam ini kita oleh kemurahannya bisa bersekutu kembali dengan Tuhan Yesus dan juga bersekutu dengan saudara-saudara semua sebagai keluarga Allah. Wah, benar Ibu Tari dan juga jemaat sekalian. Tidak semua orang dianugerahi kesempatan seperti kita bisa datang dan bersekutu dengan Tuhan dan dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Sungguh ini kemurahannya yang besar yang patut kita syukuri. Biarlah hati kita terus dikobarkan dengan semangat kasih Kristus yang telah mati dan bangkit menebus dosa kita. Sehingga tak henti-hentinya kita bisa menikmati sukacita persekutuan dengan Dia oleh karya Roh Kudus yang dikirimkan bagi kita semua. Jemaat terkasih, dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita di hadapannya dan dengarlah panggilan ibadah kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, wujudkan kerinduan hati kita malam ini, makin rindu, dekat, dan bersekutu dengan Tuhan. Dia sangat mengenal isi hati kita. Mari nyanyikan pujian, Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berdoa menyerahkan persekutuan doa kita dalam berkat dan kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada surga, terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah persekutuan Rabu ini ya Tuhan. Ini semua anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami memasuki ibadah ini ya Tuhan, biarlah hati kami Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan hati kami ya Tuhan. Bilang Engkau sendiri ya Tuhan menguasai ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin persekutuan doa Rabu ini ya Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah kami semakin menguatkan iman kami Tuhan di dalam persekutuan doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kapten syukur dan doa. Amin. Pak Sas, Ya, jika Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dipersatukan menjadi satu keluarga Allah, apa yang seharusnya kita lakukan dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan kita seperti yang Tuhan kehendaki? Ya benar Ibu Tari. Saya setuju bagaimana kita menjalani hidup kita dalam persekutuan sebagai keluarga Allah saat kita telah ditebusnya dengan hidup melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam kerukunan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya sesuai dengan firman Allah. Karena Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang sama dan yang mahal dan tak ternilai itu, yang telah mengikat persaudaraan kita di bumi ini dan bahkan sampai kelak di surga nanti. Wah, luar biasa anugerah Tuhan Yesus ya. Status kita ini di hadapan Tuhan sebagai keluarga Allah adalah jaminan Tuhan sendiri yang mempersatukan kita dari berbagai latar belakang, baik suku, budaya yang berbeda, tapi kita satu keluarga Allah. Ya benar Ibu Tari. Mari kita bersama jemaat mensyukurinya. Sekalipun kita punya keragaman, perbedaan karunia dan kelebihan masing-masing, namun kita persatukan sebagai saudara yang saling melengkapi menjadi tubuh Kristus yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Mari jemaat sekalian, dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan kita wujudkan persekutuan kasih kita dengan satu pujian lagu, Kita bersatu dalam kasih-Nya, dan di mana kita berkumpul ada pengertian bersama. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji
kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita berbagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Puji syukur jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemurahan-Nya Tuhan memberi waktu bagi kita untuk menyiapkan hati mendengarkan pengajaran firman Kristus, supaya kita makin hidup berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Mari jemaat sekalian, teduhkan hati kita supaya kita makin menyadari dan menghidupi arti persekutuan kita sebagai keluarga Allah. Kita nyanyikan pujian Lebih dalam lagi. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dan ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh sekali lagi kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang diundang di dalam persekutuan bersama keluarga Allah. Dan kita akan terus rindu belajar selama beberapa minggu ini untuk boleh belajar tentang arti hidup sebagai keluarga Allah yang bersekutu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 47. Saudara, kita belajar dengan satu tema, bersekutu, meneladani persekutuan jemaat mula-mula. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya membacakan untuk jemaat sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 bersama-sama, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami lewat Roh Kudus-Mu. Bagaimana kami bertumbuh untuk menjadi keluarga Tuhan yang memahami arti hidup dalam persekutuan. Roh Kudus, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, dan kami semua belajar menghidupinya, melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, menjalani hidup sebagai keluarga Allah, kita boleh melihat bahwa Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus dan para murid menjadi dasar terbentuknya gereja atau jemaat mula-mula. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita melihat bahwa mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, dan hidup baru mereka jalani di dalam keluarga Tuhan. Saudara, ada keunikan di dalam jemaat mula-mula ini, keragaman jemaat mula-mula, karena kalau yang percaya dicatat 3.000 lebih ini bukan hanya terdiri dari orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem saja, tetapi orang Yahudi diaspora dari berbagai bangsa dan bahasa yang saat ini mereka sementara berkumpul di Yerusalem. Sehingga Tuhan lewat karya Roh Kudus dari peristiwa Pentakosta memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu kebenaran Injil Kristus, di mana Kristus sudah mati dan bangkit itu diberitakan di dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Saudara, mereka ada orang Ethiopia, orang Romawi, ada dari Mesir, dari tanah Arab, beberapa orang Yahudi yang tinggal di beberapa negara-negara itu, dan mereka sudah melakukan satu kehidupan bersama bangsa-bangsa itu dan dengan bahasa mereka. Dan saudara, ini adalah anugerah yang begitu sangat besar, sehingga kita boleh melihat tercatatnya 3.000 orang laki-laki saja yang boleh percaya bertobat, belum termasuk
wanita, dan anak-anak. Mereka tergabung dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil menjadi dasar bagaimana terbentuknya sebuah gereja. Saudara, hal menarik jemaat mula-mula ini bukan hanya jumlah petobat baru yang spektakuler yang banyak, dan juga keragaman anggota-anggotanya yang terhimpun sebagai jemaat dari berbagai budaya dan bangsa, namun juga cara hidup tertentu yang menjadi ciri-ciri persekutuan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara hidup tertentu untuk bersekutu dari jemaat mula-mula. Dan ciri persekutuan jemaat mula-mula yang menjadi teladan bagaimana menjalani hidup persekutuan di tengah-tengah kehidupan orang percaya dari segala abad dan tempat, termasuk menjadi teladan untuk hidup kita saat ini. Saudara, kita belajar dari konteks pasal 2 Kisah Rasul ini ayat 42 sampai 47, setidaknya ada 4 ciri hidup komunitas mereka dari jemaat mula-mula. Yang pertama, saudara, hidup mereka adalah hidup dalam persaudaraan yang kuat. Yang kedua, hidup dalam ketekunan pengajaran. Yang ketiga, hidup dalam penyembahan. Dan yang keempat, hidup di dalam pelayanan dan kesaksian. Saudara, mari kita melihat 4 bagian ciri-ciri ini sebagai bagian yang dituliskan di dalam teks ini untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam persekutuan gereja lokal kita. Kalau Tuhan tempatkan kita sekarang di gereja Elion secara keseluruhan, dan khususnya di Elion Puri ataupun di gereja di mana saudara ditempatkan. Nah, saudara, yang pertama, hidup dalam persaudaraan yang saling mendorong dan meneguhkan. Saudara, Alkitab mencatat mereka jemaat mula-mula hidup bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, mereka tetap bersatu dan saling mendukung sebagai keluarga persekutuan di dalam berbagian. Dikatakan kepunyaan mereka kepunyaan bersama, artinya mereka yang kuat, yang cukup menanggung kondisi mereka yang lemah, yang menderita. Mereka memecahkan roti secara bersama-sama, bergilir di rumah masing-masing, berdoa bersekutu dengan gembira dan dengan tulus hati sebagai persaudaraan. Nah, saudara, saat ini persaudaraan kita yang saling mendorong, meneguhkan, dan saling memperhatikan. Nah, saudara, bandingkan kesulitan gereja mula-mula pada saat itu yang penuh tantangan, ancaman daripada setiap pemimpin-pemimpin agama. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan baik imannya dan kondisi keadaan ekonomi mereka. Dan mungkin saudara saat ini kesulitan pada masa pandemi saat ini dengan berbagai kesulitan dan tantangan iman kita. Saudara, kita boleh melihat sama-sama ada tantangan dari setiap zaman dan generasi, dari setiap gereja Tuhan. Tetapi saudara, kebenarannya tidak pernah berubah yang diajarkan, yang dikehendaki oleh Kristus sebagai kepala gereja. Supaya apa, saudara? Kuatkan persaudaraan kita sebagai keluarga Allah dalam Kristus. Yang pertama, hidup mereka adalah hidup dalam persaudaraan yang saling mendukung dan saling meneguhkan. Yang kedua, saudara, mereka tekun dalam pengajaran. Dikatakan bahwa firman Allah yang didengar, diresponi dengan hati yang percaya sungguh-sungguh, menyerahkan diri kepada Kristus, dan mereka mau dibaptiskan sebagai bukti iman mereka, dan juga mereka belajar sungguh-sungguh pengajaran Yesus. Ini penting, saudara, belajar pengajaran Yesus dari para murid-murid, dari para rasul itu. Sehingga saudara, iman mereka adalah iman berdasarkan kebenaran yang diajarkan Kristus. Nah, saudara, saat ini pun pentingnya belajar sungguh-sungguh pengajaran Kristus. Kebenaran Kristus berbanding terbalik dengan apa yang ditawarkan dalam tanda kutip kebenaran dunia. Kita bersyukur minggu yang lalu firman penggembalaan mengatakan bahwa pengajaran Kristus sangat bertentangan, berbeda dengan pengajaran dunia ini. Sungguh-sungguh saya dan juga saudara mau dimuridkan oleh Kristus lewat belajar hidup dengan firman Allah tiap hari, supaya kita berproses untuk dimuridkan dan bukan dimuridkan oleh dunia. Saudara, kita sungguh-sungguh serius memikirkan kita murid Kristus atau dimuridkan oleh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sarana anugerah belajar firman Allah diberikan kepada kita. Melalui apa, saudara? Saat teduh tiap hari.
Program hebat salah satunya lewat buku renungan, lewat doa firman Allah bagi Bapak Ibu sekalian jemaat. Dan juga pembinaan persekutuan doa Rabu, khotbah minggu ibadah. Dan juga kelompok-kelompok keluarga kecil KTB sebagai sahabat seperjalanan kita. Disitulah kita bertumbuh di dalam pengajaran Kristus. Saudara, ciri jemaat yang bertumbuh dewasa tidak bisa tumbuh seorang diri. Karena menjadi murid Kristus bukan soal apa yang saya tahu dari firman Allah, tetapi bagaimana mempraktekkan, melakukan firman Allah bersama-sama saudara-saudara seiman. Jatuh bangun kita melakukan firman Allah, tetapi inilah teladan jemaat mula-mula. Kita bertekun dalam pengajaran untuk melakukannya, supaya kita berbahagia, supaya kita diberkati, supaya kita boleh beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup di dalam penyembahan. Mereka memecahkan roti, mereka berdoa bersama-sama, nyata karya Roh Kudus dalam persekutuan dengan memakai karunia-karunia rohani. Ada mujizat, ada tanda-tanda, bukan ajang pamer diri di sini, tapi para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu menggunakan karunia rohani sebagai aktualisasi karya Roh Kudus ketika mereka bertekun, ketika mereka bersehati, ketika mereka bertumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka bersuka cita memuji Tuhan. Saudara, gereja mula-mula meneladankan hidup dalam penyembahan. Bagaimana kita gereja Tuhan saat ini? Mari kita belajar hidup suka menyembah Tuhan, bergairah untuk beribadah di dalam minggu dan persekutuan doa kita bersama, menggunakan karunia-karunia rohani kita untuk menyatakan kasih dan kuasanya yang mengarahkan hati kita untuk makin memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan situasi pandemi ini? Kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberi kepada kita hikmat. Pandemi tidak menjadi alasan untuk kita hidup jauh dari penyembahan. Roh Kudus yang menghubungkan persekutuan jiwa saya dan juga jiwa saudara. Roh kita dipersatukan. Semangat kesatuan itu tetap ada. Hati yang bersyukur untuk menyembah Dia itu tetap dikobarkan. Sehingga ini terpelihara. Tidak pudar di masa pandemi ini. Karena jemaat mula-mula hidup dalam penyembahan. Sampai gereja di masa depan tetap hidup di dalam penyembahan. Karena penyembahan kita tidak dapat digagalkan atau dihalangi oleh situasi atau keadaan kesulitan kita, termasuk pandemi. Yang terakhir, saudara, semangat di dalam pelayanan dan kesaksian. Saudara, konteks dari jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang selalu ada dari mereka, dikatakan yang menjual harta miliknya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meringankan orang lain, supaya orang lain tidak bekerja. Tidak, saudara. Tetapi hidup berbagi dalam menolong yang lemah. Karena situasi pada saat itu mereka sulit dan di dalam tantangan. Sehingga, saudara, orang-orang percaya yang diberi berkat limpah, mereka digerakkan Tuhan. Mereka tidak hidup egois. Sehingga masing-masing memenuhi keperluan di dalam komunitas persekutuan itu. Mereka disukai banyak orang, mewujudkan kasih Kristus yang nyata bagi orang banyak. Saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang-orang percaya dan diselamatkan. Luar biasa. Gereja mula-mula di dalam bersekutu. Saat ini, saudara, biarlah semangat jiwa melayani ini ada pada kita, ada pada gereja kita, ada dalam persekutuan kita. Kita bukan orang-orang yang dicetak Kristus untuk hidup dalam keegoisan. Hidup di dalam keegoisan adalah cetak pemuritan kuasa dunia, kuasa jahat. Sehingga kita belajar membagikan hidup kita, berkat kita, apa yang kita bisa lakukan, terlebih keselamatan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi dimulai dari anggota keluarga kita dan orang lain yang belum percaya karena Kristus yang sudah kita alami kasih dan kuasanya, sehingga orang lain boleh menyukai kita karena sesungguhnya mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ciri hidup dalam persekutuan jemaat mula-mula yang patut kita warisi di dalam hidup bersekutu sebagai keluarga Tuhan saat ini. Nah, saudara, sebagai teladan dan alasan bersekutu sebagai keluarga Tuhan saat ini. Yang pertama, masih kita ingat, hidup dalam persaudaraan yang saling mendorong dan mendukung. Yang kedua, hidup
bertekun di dalam pengajaran yang makin mengubah hidup saudara dan saya, dan juga menumbuhkan hidup kita serupa dengan Kristus. Yang ketiga, hidup dalam penyembahan yang makin mengarahkan hati kita memuliakan Tuhan. Yang terakhir, pelayanan yang saling memperhatikan dan melengkapi supaya apa saudara? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kiranya ciri-ciri persekutuan orang percaya ini yang membedakan persekutuan gereja mula-mula dengan dunia, dan juga membedakan persekutuan kita saat ini dengan persekutuan sosial lainnya. Saudara, mudahkah mewujudkannya? Saudara, jujur, ini hal yang sulit. Ini bertentangan dengan natur dunia dan juga natur dosa kita. Namun saudara, mengapa jemaat hidup mula-mula, hidup gereja mula-mula pada saat itu, mereka bisa hidup dalam persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan seperti itu? Saudara, jangan lupa, ada karya Roh Kudus yang memimpin mereka dan juga memimpin kita, supaya kita hidup dalam persekutuan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari terus belajar. Mari kita mengerjakan bagian kita, taat melakukannya. Jika kita lemah, kita minta Roh Kudus menolong kita. Jemaat mula-mula menjadi teladan, dan Roh Kudus menolong mereka. Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Roh Kudus yang sama memampukan saudara dan saya menghidupi, melakukan hidup persekutuan sebagai keluarga Tuhan. Apa yang kita bisa terapkan? Saudara, apa yang kita bayangkan dan sudahkah kita alami hidup dalam persekutuan keluarga Allah saat ini? Ketika kita belajar cara hidup jemaat mula-mula, saudara, mari kita belajar dan kita menghidupi kebenaran ini. Apa yang kita rindukan terwujud nyata dalam persekutuan keluarga Allah di gereja lokal kita, Jemaat Elion Puri. Kiranya apa yang menjadi kerinduan saya dan kerinduan saudara untuk mewujudkan semangat di dalam persaudaraan, hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam persekutuan yang saling mendukung, di dalam melayani dan bersaksi, itu terwujud di dalam kehidupan gereja kita. Saudara, sehingga yang terakhir kita rindu, jika ada pertanyaan apa yang disukai oleh orang di sekeliling kita mengenai persekutuan kita, jika orang lain melihat gereja kita Elion secara keseluruhan, jika melihat secara khusus Elion Puri, apa yang disukai dalam persekutuan kita, mari kita akan dengar seperti jemaat mula-mula, mereka disukai banyak orang, dan Tuhan menambahkan jumlah jiwa orang percaya. Kiranya menjadi kerinduan kita, supaya juga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa di antara anggota keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu kami renungkan, supaya pola hidup bersekutu seperti jemaat mula-mula terwujud di dalam persekutuan hidup kami saat ini dan untuk gereja sepanjang masa. Supaya kami sungguh-sungguh hidup bertekun di dalam pengajaran kepada Kristus, karena iman kami bertumbuh dan menjadi dewasa serta kuat bersumber dari kebenaran Kristus. Tolong kami untuk giat belajar firman-Mu. Bimbing saat teduh kami, semangat di dalam bersekutu. Dan juga kami rindu Tuhan, hidup di dalam penyembahan. Hidup di dalam semangat melayani dan juga bersaksi. Supaya semangat persaudaraan kami sebagai keluarga Allah sungguh diberkati Tuhan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Bersyukur sekali jemaat terkasih, jika malam ini firman Allah mengajar kita bagaimana kita boleh belajar menghadapi prinsip kasih kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara dalam persekutuan melalui cara hidup jemaat mula-mula. Kiranya karya Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita belajar melakukan kebenaran firman Allah ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita saat ini dan ke depan, dalam jemaat yang tekun dalam pengajaran, ibadah dan persekutuan, bahkan saling mengasihi dan peduli sebagai keluarga Allah dalam kesusahan dan penderitaan saudara kita seiman. Mari jemaat sekalian menjadi doa kita. Tuhan Yesus sumber kasih akan memberi kesanggupan bagi kita untuk hidup dalam persekutuan kasih dalam gereja kita. Mari
menjadi doa kita. Nyanyikan pujian, satukan kami ya Tuhanku, satukan kami untuk saling mengasihi. Satukan kami ya Tuhanku, ajari kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, semuanya karena kasih-Mu. Walaupun kami dipisahkan lautan emas, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah persatukan kami, semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Satukan kami ya Tuhanku, ajarkan kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, semuanya karena kasih-Mu. Walaupun kami dipisahkan lautan emas, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah persatukan kami, semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sebagai doa yang pertama, mari kita bersyukur jika kita ditebus Kristus dan diberi teladan jemaat mula-mula bagaimana menjalani hidup bersekutu sebagai keluarga Allah. Dan kita wujudkan itu di dalam kehidupan saat ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih anugerah-Mu besar. Kami orang berdosa yang telah ditebus dan dijadikan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kami meresponi untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur Engkau memberi warisan jemaat mula-mula bagaimana menjalani hidup semangat persekutuan dalam persaudaraan. Semangat di dalam menyembah Engkau, semangat di dalam belajar firman Allah, dan juga semangat untuk melayani dan menjadi saksi bagi banyak orang. Kiranya anugerah ini kami sungguh syukuri dan Kau hidupkan kebenaran ini dalam nama Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa yang kedua, supaya kehadiran persekutuan Jemaat Elion secara keseluruhan, khususnya Jemaat Elion Puri, persekutuan kita mempunyai dampak kesaksian yang disukai banyak orang yang belum percaya. Tentunya akan dimulai dari lingkungan keluarga kita. Mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang belum percaya. Kiranya ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja, sehingga teman-teman sejawat di dalam pekerjaan kita, tetangga kita, bahkan sungguh melalui pekerjaan Roh Kudus ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Elion secara keseluruhan, dan khususnya gereja Elion Puri, supaya persekutuan kami berdampak untuk disukai banyak orang, karena ada pekerjaan Roh Kudus. Karena kami menerapkan hidup persekutuan seperti yang Kau kehendaki di dalam kasih dan persaudaraan yang kuat. Sehingga kami rindu, hidup kami disukai, hidup kami berdampak menjadi berkat dan saksi di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan tetangga sekitar kami, kerabat, sahabat, teman-teman perkuliahan sekolah, ataupun pekerjaan kami. Sehingga ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dan kami merindukan keselamatan bagi orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di tengah kondisi bangsa kita, mari terus bersyafaat untuk upaya pemerintah mengatasi angka kenaikan COVID yang makin melonjak. Saudara, para pasien kiranya dapat diatasi dengan baik, dan masyarakat mendukung dengan kesadaran prokes, dan roda ekonomi tetap bisa berjalan, termasuk kondisi ekonomi kita. Tuhan menolong, dan juga keamanan dan politik tetap terjaga. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita mengangkat tangan, berkati bangsa kita. Tuhan, di dalam anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu untuk negeri kami, untuk bangsa kami. Dengan melonjaknya angka COVID, sungguh ini usaha keras pemerintah yang terus berjuang, khususnya menangani para pasien dapat ditangani dengan baik, dan masyarakat makin sadar sungguh-sungguh tidak mengabaikan prokes. Dan biarlah kami bahu-membahu untuk melihat karya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Berkati tim medis yang menjadi garda depan, dan juga kami berdoa untuk semua usaha vaksin supaya ditolong oleh Tuhan. Kami juga mendoakan situasi kondisi ekonomi tetap bisa bergerak dalam situasi yang sulit ini, supaya kondisi politik dan keamanan bangsa kami tetap terjaga. Khususnya kondisi perekonomian anak-anak Tuhan pun yang terdampak tetap ditopang Tuhan, diberi pertolongan, diberi jalan keluar, dan Kau menyatakan pemeliharaan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, sebagai pokok doa yang terakhir untuk menerapkan firman Tuhan, mari khusus doakan jemaat-jemaat usiawan yang mengalami pergumulan di pandemi ini dengan kesehatan, dengan keterbatasan fisik, sehingga ibadah mereka saat ini terbatas sekali untuk tidak bisa hadir, ataupun mereka yang tidak memiliki fasilitas. Mari kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Jika saudara bisa menyebut nama-nama mereka, sebutlah. Mari kita doakan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa bersama. Amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih, kesempatan indah dan berkat Tuhan yang telah kita terima dan rasakan melalui semua acara persekutuan doa Rabu malam ini, kiranya Kristus sebagai kepala gereja memberkati kita semua. Kami yang melayani malam ini terus mendorong, mari jemaat terkasih, kita bersama terus bertekun dalam persekutuan doa Rabu kita selama 7 minggu ini dalam tema hidup bersekutu. Kiranya kita terus dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup kita sebagai keluarga Allah yang hidup bersekutu. Tak ada gading yang tak retak dalam kesempatan pelayanan kami yang bertugas, yang
ada keterbatasan dan kelemahan, kiranya kita saling menguatkan dan mendoakan supaya makin maju dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami segenap yang bertugas mengucapkan bersekutu menjadi satu dalam semangat ibadah, doa dan saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Amin.